Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Belakangan ini di Indonesia banyak sekali yang membahas seputar Habib atau Habaib ya. Dimana kalau kita mendengar kata Habib atau Habaib ini mengerucut kepada salah seorang tokoh yang sangat disegani. Karena menurut berbagai macam kepercayaan dan sumber, Habib ini merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana merupakan sebuah keuntungan ya. Tetapi memang banyak sekali berbagai macam problematika yang ditimbulkan oleh fenomena yang disebut dengan Habib dan Habaib ini. Banyak sekali orang-orang yang membahas tentang kenapa Habib bisa seperti itu, dan tentunya ya yang namanya fenomena di masyarakat itu ada banyak sekali pro dan kontra. Tetapi kalau kita mendengar kata Habib dan juga Habaib, itu kita pasti mendengar negara yang mayoritas banyak dihuni atau paling tidak para Habib berasal dari negara ini. Negara itu adalah negara yang ada di Timur Tengah, yaitu negara Yaman. Jadi negara Yaman itu merupakan sebuah negara yang banyak mencetak ulama ya, ulama besar, termasuk juga para Habib atau keturunan Nabi itu berasal dari sana. Setidaknya itu menurut berbagai macam pendapat masyarakat ya, baik itu di Indonesia dan juga di beberapa wilayah yang lain. Tetapi kita tidak akan membahas fenomena Habibnya itu ya, kita tidak akan membahas itu karena itu merupakan hal yang sangat riskan untuk dibahas. Jadi saya tidak akan membahas itu ya di channel ini. Biarkan itu masyarakat sendiri yang menilai. Yang akan kita bahas adalah negara Yaman ini, yang konon negara ini adalah negara para ulama ya, para habaib, dan negara ini adalah negara yang sangat kental dengan keagamaan, terutama negara Islam, agama Islam. Tetapi di satu sisi, kenapa negara ini mengalami perang? Ya, ada apa sebetulnya di situ? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas di episode kali ini. Kenapa negara Yaman kok tidak aman? Padahal di sana ada banyak ulama dan habib. Ayo kita bahas bersama. Negara Republik Yaman atau di dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah. Negara ini terletak di benua Asia, yang mana secara geografis dia termasuk wilayah Timur Tengah atau Middle East. Yaman ini merupakan negara yang sangat unik ya, karena negara ini merupakan negara yang banyak sekali menghasilkan para ulama-ulama besar dan cendekiawan besar dalam dunia Islam. Termasuk juga negara ini menghasilkan para pemikir-pemikir serta beberapa filsuf ya dalam agama Islam. Dan bahkan banyak sekali keturunan-keturunan Nabi Muhammad di sana. Sehingga tak jarang banyak sekali orang-orang Yaman yang bermigrasi ke seluruh negara, ke seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Sehingga mereka banyak sekali yang menyebarkan agama Islam, kemudian menjadi tokoh masyarakat, menjadi pemuka agama, dan mereka sangat disegani oleh warga lokal, oleh warga setempat. Ya, kita banyak sekali menemukan orang-orang di Indonesia, tidak hanya di Indonesia sebetulnya, banyak sekali menghormati para orang imigran dari Yaman ini ya, karena mereka sebetulnya adalah orang yang mengetahui seluk-beluk agama Islam, kemudian mereka juga berjasa dalam penyebaran agama Islam di seluruh dunia. Karena biar bagaimanapun Indonesia ini kan Islamnya banyak sekali ya, ada jalur perdagangan, kemudian jalur sosial budaya dan seterusnya. Nah, Yaman itu terletak di selatan Arab ya, selatan Laut Arab begitu, terutama di kota Hadramaut. Ya, kota Hadramaut itu menurut asal-usul katanya dia berasal dari bahasa Arab yaitu Hadramaut, yang mana kalau diartikan secara harfiah
berarti kematian telah datang, ya kematian telah hadir. Tetapi yang disebut dengan Hadramaut ini dia berhubungan dengan nirbiologis. Artinya walaupun daerah Yaman itu gersang, ya daerah Yaman itu masih banyak menghasilkan daerah-daerah yang subur sehingga menjadi incaran para pengembara, yang mana pada saat itu banyak sekali kabilah-kabilah dari padang pasir yang singgah ke Yaman untuk mencari tanah-tanah yang subur dan oase-oase di padang pasir tersebut. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa nama Hadramaut itu berasal dari bahasa Alkitab, ya, yang disebut dengan Hazarmawet begitu. Ya, dua pendapat itu merupakan sebutan dari kota Hadramaut yang saat ini didominasi oleh para habib dan para ulama. Sekali lagi di video ini saya tidak membahas tentang fenomena habib dan para habaib ya. Saya di sini membahas tentang negara Yaman ini, ya, negaranya para habib ini. Bukan membahas tentang habib dan habaibnya. Biarkan masyarakat sendiri yang menilai seperti itu. Nah, jadi Yaman itu memiliki ibu kota yang bernama Sana'a, kemudian pemerintahannya, kepala negaranya adalah presiden. Sana'a ini adalah salah satu kota tertua karena berhubungan dengan pasca banjir bandang Nabi Nuh, di mana anak Nabi Nuh, salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Syam atau Sem, itu mendirikan kota yang bernama kota Sana'a, dan kemudian sejak 1000 tahun yang lalu hingga abad keempat sebelum Masehi, kota Sana'a ini tentunya sangat identik dengan kisah nabi-nabi. Salah satunya adalah Nabi Nuh tadi. Kemudian juga ada pemimpin yang sangat terkenal dari sana, yaitu Ratu Bilqis, yang konon belakangan akan menjadi pengikut Nabi Sulaiman, ya. Karena menurut penelitian istana Ratu Bilqis atau negeri Sabah itu berada di Yaman, ya. Itu menurut para penelitian itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi kepada pokok pembahasan kita, yaitu Yaman, ya. Kenapa Yaman ini tidak aman begitu? Karena menurut catatan peristiwa sejarah, Yaman ini selalu dilanda peperangan sejak tahun 2014. Bahkan peperangan yang terjadi di Yaman itu adalah perang saudara. Anda bisa bayangkan negara di Timur Tengah dengan negara yang mayoritas banyak ulama, banyak para habib, kenapa kok bisa tidak aman seperti itu? Ini kan pertanyaan besar ini. Ya, apa mungkin pengaruh habib di sana kurang begitu banyak atau bagaimana? Jadi di tahun 2014 kemarin itu ada sebuah peperangan, ya, awal mula peperangan dari kubu pemberontak, ya. Nama kubu pemberontaknya adalah pemberontak Houthi, di mana pada saat itu pada tahun 2014 perang antara pasukan pemerintah Presiden Abdul Rabu Mansur, ya, itu berperang melawan pasukan pemberontak yang bernama Houthi ini. Dan itu terus berlanjut hingga tahun 2015, hingga tahun 2017, hingga tahun 2019 bahkan. Jadi negara Yaman itu tidak aman, ya, tidak aman itu. Karena di sana perang saudara antara pemberontak dengan presiden itu sangat besar. Ya, kemungkinan besar karena gara-gara ini banyak penduduk Yaman yang mereka bermigrasi ke berbagai macam penjuru dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Ya memang sih sejak dulu mereka banyak melakukan migrasi-migrasi besar-besaran itu. Sejak pasca wafatnya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib gitu, ya. Banyak sekali itu orang-orang yang bermigrasi, ya, khususnya dari negara Timur Tengah yang bernama Yaman ini. Dan Yaman ini sekedar informasi, dia merdeka dari Inggris, ya, sekitar tahun 1967. Jadi Yaman itu pernah dijajah oleh Ratu Elizabeth. Jadi Yaman ini walaupun mereka dalam tanda kutip, ya, banyak ulama, banyak orang-orang yang berpengaruh dalam literatur Islam, ternyata masih dijajah juga oleh Inggris. Dan baru saja kan tahun 1967 itu baru merdeka dari Inggris itu. Dan kalau kita bandingkan dengan negara besar seperti Indonesia yang sudah lebih dulu, hampir 30 tahun kan selisihnya. Indonesia tahun 45, sedangkan Yaman masih 67. Jadi seharusnya bangsa kita lebih besar daripada bangsa Yaman itu. Nah,
yang disebut dengan orang-orang Hadramaut itu biasanya Hadrami begitu ya. Artinya kalau Hadrami adalah orang-orang yang berasal dari Hadramaut. Jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa negara Yaman, negara yang sudah banyak ulama, sudah banyak habaib, para habib, kenapa kok masih dilanda peperangan? Dan peperangannya pun adalah perang saudara antara pasukan pemberontak lagi. Berarti di sana kemungkinan dalam tanda kutip negara konflik, ya, negara konflik, kemudian ekonominya mungkin masih gonjang-ganjing dan stabilitas politiknya masih belum stabil di Yaman itu. Ya walaupun di sana juga banyak sebetulnya beberapa universitas besar ya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Yaman. Tetapi entah kenapa sampai detik ini pun negara Yaman itu masih negara yang bisa dikatakan dilanda perang sampai saat ini. Dan itu luput dari pemberitaan itu. Ya, orang-orang itu masih fokus kepada para habibnya, para habaibnya, para ulamanya. Tetapi di balik itu semua, negara Yaman adalah negara yang tidak aman. Ya, jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa pengaruh Habib tidak begitu besar di sana? Ya, seharusnya jika di sana memang betul-betul negara yang penuh dengan ulama, penuh dengan habib, seharusnya negara Yaman itu aman, tentram, damai begitu. Kenapa malah jadi sebaliknya? Ada apa dengan itu semua? Apakah mungkin di sana memang sudah tidak sama seperti dulu? Atau memang masyarakat kita yang terlalu fanatik dengan Yaman? Atau bagaimana? Ya, silakan Anda simpulkan sendiri, tetapi yang jelas itulah kondisi Yaman saat ini. Masih dilanda perang saudara, terutama oleh para pemberontak. Bahkan pasukan Houthi itu pernah menguasai Sanaa itu. Ya, dalam beberapa kurun waktu yang cukup lama. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama di Yaman, karena negara ini adalah negara yang banyak ulama, banyak habib. Mudah-mudahan segera damai, segera bisa bangkit dari perang saudara, dan mudah-mudahan tidak terjadi korban di sana itu. Ya, kita doakan saja. Silakan Anda sendiri yang menyimpulkan dan menilai. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang tepat. Kita kembali lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.